Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk tema 3 kelas 6 mengenai tokoh dan penemuan untuk muatan PPKN, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Baiklah, kita akan mulai untuk pembahasannya. Coba perhatikan kegiatan Edo pada gambar berikut ini. Di situ terlihat Edo sedang belajar dengan memanfaatkan berbagai alat listrik. Coba perhatikan, apakah Edo sudah merasakan manfaat adanya listrik? Ya, benar sekali. Edo sudah merasakan manfaat listrik untuk menggerakkan kipas angin, menyalakan lampu, dan untuk menyalakan radio atau tape recorder. Coba perhatikan, apakah Edo sudah menghemat energi listrik? Iya, benar sekali, belum. Karena ada peralatan yang seharusnya tidak dinyalakan, namun ketika ia sedang belajar dinyalakan. Contohnya, lampu belajar dinyalakan bersamaan dengan lampu ruangan, serta tape recorder yang dinyalakan ketika dia sedang belajar. Padahal penggunaan tape recorder itu tentu saja akan mengganggu konsentrasi ketika belajar, sehingga Edo belum bisa menghemat listrik ya. Coba perhatikan, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Tentu saja kewajiban dalam menghemat listrik belum. Iya, benar sekali. Oke, apa sih kewajiban itu? Kita akan bahas pada materi berikutnya. Hak dan kewajiban, apa bedanya? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Jadi hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi perbedaannya, kalau yang harus kita laksanakan namanya kewajiban, namun yang kita terima itu adalah hak. Baiklah, hak dan kewajiban tentu saja saling berkaitan. Keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. Namun perlu kalian ingat, kewajibanlah yang harus dilaksanakan terlebih dahulu daripada hak. Setelah kewajiban dilaksanakan, maka kita tentu saja akan memperoleh hak kita. Coba perhatikan aktivitas ini. Terlihat anak sedang belajar. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Iya, tentu saja ia sudah berhak untuk memperoleh pendidikan. Oke, berikutnya. Ada anak sedang berbincang dengan orang tuanya. Orang tuanya sangat memperhatikan apa yang dibicarakan anak tersebut. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Benar sekali, anak ini sudah memperoleh haknya untuk menyampaikan pendapat. Hal itu terlihat dari sikap kedua orang tuanya yang memperhatikan anak itu ketika berbicara. Yang ketiga, perhatikan ada seorang anak yang dibully oleh teman-temannya ketika di sekolah. Apakah dia sudah mendapat haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Tentu saja belum. Melakukan bullying itu sangat mengganggu hak seseorang untuk memperoleh kehidupan yang aman, sehingga kalian tidak boleh melakukan bullying kepada teman kalian, karena itu adalah perilaku yang tidak tercela. Sekolah kita, SDN Menteng Dalam 01, sangat mengupayakan untuk mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Yang keempat, ada anak sedang belajar, namun kedua orang tuanya sibuk menyaksikan TV, menonton TV, dan bermain handphone. Terlihat di situ ayahnya sedang sibuk bermain tab. Apakah anak itu sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Tentu saja belum. Seharusnya ketika anak itu belajar, orang tua mendampingi dan televisi dimatikan ketika jam belajar. Oke, dari 4 peristiwa itu tentu anak-anak sudah paham ya.
Mengapa hak dan kewajiban setiap orang itu berbeda? Perbedaan itu karena perbedaan kedudukan atau jabatan seseorang. Oke, baiklah, kita lihat hak dan kewajiban di lingkungan berikut ini karena perbedaan kedudukan atau jabatan. Jadi, antara anak dengan orang tua di rumah memiliki kedudukan yang berbeda. Tentu hak dan kewajibannya pun nanti juga akan berbeda. Seorang siswa dengan seorang guru ketika di sekolah memiliki kedudukan yang berbeda, sehingga hak dan kewajibannya pun berbeda. Oke, kita akan bahas mengenai hak dan kewajiban di rumah. Di rumah itu ada anak, ada orang tua. Sebagai seorang anak, apa kewajiban kalian? Yang pertama, yang harus dilakukan adalah menghormati orang tua. Yang kedua adalah melaksanakan nasihat orang tua. Yang ketiga adalah menyayangi keluarga. Menyayangi keluarga itu ditujukan untuk orang yang lebih muda daripada kalian. Sedangkan untuk orang yang lebih tua itu wajib dihormati. Berikutnya adalah menjaga kebersihan rumah. Jadi, meskipun kalian masih SD, namun kalian juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan rumah kalian. Berikutnya adalah membantu orang tua kalian. Kalian punya kewajiban untuk membantu orang tua sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kalian. Tidak dipaksakan, namun harus membantu sesuai dengan kemampuan. Karena membantu orang tua adalah kewajiban seorang anak ketika di rumah. Itu tadi kewajibannya. Sekarang apa hak kita atau hak kalian sebagai anak ketika di rumah? Yang pertama adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kalian, baik dari ayah maupun dari ibu. Yang kedua, mendapatkan perlindungan keamanan dari kedua orang tua ketika di rumah. Yang ketiga adalah menyampaikan pendapat. Anak-anak punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapat ketika di rumah sedang melakukan musyawarah atau diskusi. Yang keempat adalah mendapat jaminan kesehatan. Manakala kalian sedang sakit, maka kalian berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan dari orang tua berupa pemeriksaan dari dokter maupun pemberian obat. Selain itu, ketika anak-anak sehat, maka kalian berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan berupa makanan yang sehat dan bergizi untuk menjaga kesehatan kalian. Berikutnya adalah mendapatkan pendidikan. Ketika kalian disekolahkan oleh kedua orang tua kalian, dimasukkan ke SDN Menteng Dalam 01, berarti kalian sudah mendapatkan pendidikan sebagai hak kalian sebagai anak di rumah. Terakhir, mendapatkan nasihat dari orang tua. Perhatikan ya, mendapatkan nasihat itu adalah hak, namun melaksanakannya adalah kewajiban. Jadi kita terima dulu kewajiban itu kita laksanakan, baru kita akan memperoleh hak kita. Manakala kita menghormati orang tua, maka orang tua akan memberikan kasih sayang kepada anak dengan tulus, dengan ikhlas, dan memberikan nasihat yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Itu tadi hak dan kewajiban sebagai anak. Bagaimana hak dan kewajiban sebagai orang tua? Kewajiban orang tua yaitu 1, mendidik anak-anaknya. Mendidik mengarahkan ke hal-hal yang baik, ke hal-hal yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua adalah mencari nafkah. Orang tua berkewajiban untuk mencari nafkah agar kebutuhan anak tercukupi dan kehidupan anak itu layak. Yang ketiga, memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pada anak. Dalam hal ini adalah melindungi anak-anak ketika di rumah.
Berikutnya adalah menasihati anak. Orang tua berhak untuk menasihati anaknya agar anak ini menjadi anak yang bermoral, anak yang punya jiwa sosial, serta anak yang taat akan hukum agama, hukum masyarakat, maupun hukum negara. Sedangkan hak orang tua adalah dihormati anak-anaknya. Menghormati orang tua itu kewajiban anak, sedangkan dihormati anak itu adalah hak orang tua. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Disayangi oleh anak-anaknya adalah bagian dari hak orang tua. Berikutnya adalah merasakan keluarga yang harmonis atau menikmati suasana keluarga yang harmonis dan bahagia. Berikutnya adalah ketika ia sedang sibuk, maka ia berhak untuk dibantu oleh anak-anaknya. Oke, itu tadi hak dan kewajiban di rumah sebagai anak dan sebagai orang tua. Di situ sangat terlihat jelas ya perbedaan kewajiban maupun hak anak dan orang tua, karena anak dan orang tua memiliki kedudukan yang berbeda di lingkungan rumah. Kita lanjutkan untuk hak dan kewajiban di sekolah. Di sekolah ada siswa, ada guru. Kita lihat perbedaan hak dan kewajiban keduanya. Kita mulai untuk kewajiban seorang siswa. Yang pertama adalah menghormati guru. Guru adalah orang tua siswa ketika di sekolah. Kalau di rumah, orang tuanya adalah mama dan papa atau ayah dan ibu kalian. Yang kedua, melaksanakan nasihat guru. Yang ketiga adalah menyayangi teman tanpa membedakan asal-usul, agama, maupun kebudayaan teman kalian. Untuk itu, tidak diperbolehkan untuk bullying maupun pemerasan ketika di sekolah. Berikutnya adalah menjaga kebersihan sekolah agar sekolah kalian tetap bersih sehingga lingkungannya pun akan nyaman. Berikutnya adalah menaati tata tertib. Menaati tata tertib adalah sebagian dari pembiasaan sikap kemandirian. Berikutnya adalah belajar di sekolah dengan giat dan dengan tekun, serta jujur dalam mengerjakan segala tugas dari guru, maupun jujur ketika bergaul dengan teman-teman di lingkungan sekolah. Itu tadi kewajiban siswa di sekolah. Bagaimana haknya? Yang pertama, setiap siswa berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari guru, sehingga nanti guru punya kewajiban untuk adil kepada setiap siswanya, sehingga tidak ada istilah pilih kasih kepada siswa. Hak siswa berikutnya adalah mendapatkan nilai. Mendapatkan nilai ini akan diperoleh setelah siswa melaksanakan kewajiban berupa mengerjakan tugas dari guru secara jujur. Berikutnya adalah menyampaikan pendapat. Berikutnya adalah mendapatkan nasihat dari guru. Berikutnya adalah kewajiban seorang guru. Oke, tadi kita kasih beberapa hak siswa, yaitu menikmati lingkungan sekolah yang nyaman setelah siswa melaksanakan kewajibannya menjaga kebersihan sekolah. Siswa mendapatkan hak fasilitas belajar yang memadai dari sekolah. Berikutnya adalah kewajiban guru. Yang pertama adalah mengajar dan mendidik. Yang kedua, menyediakan fasilitas belajar untuk siswa, karena guru juga berfungsi berkedudukan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Berikutnya adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada siswa, yaitu memastikan setiap siswa aman di sekolah tanpa bullying dan tindak kejahatan lainnya. Berikutnya adalah menasihati siswa, serta membimbing siswa secara adil, memberikan rapot dan nilai kepada siswa pada waktu yang sudah ditentukan. Berikutnya adalah hak guru.
Yang pertama adalah dihormati dan dihargai oleh siswa. Yang kedua adalah disayangi siswa. Berikutnya adalah mendapatkan gaji yang layak dari penyelenggara pendidikan ataupun pemerintah. Yang keempat, menikmati suasana yang nyaman di sekolah setelah melaksanakan kewajibannya berupa menjaga kebersihan sekolah. Terakhir adalah manakala ia sibuk, ia berhak untuk dibantu oleh siswa-siswanya. Itu tadi hak dan kewajiban siswa dan guru ketika di sekolah. Berikutnya adalah hak dan kewajiban di masyarakat. Ada anak-anak, ada juga orang dewasa. Hak dan kewajiban anak-anak yaitu sebagai berikut. Kewajiban anak yaitu 1. Menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua adalah menjaga fasilitas umum. Menjaga di sini tidak boleh merusak, namun harus bisa menjaga kelestariannya. Yang ketiga adalah menyayangi teman ataupun anak-anak yang lebih kecil. Berikutnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Terakhir adalah menaati tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat. Setiap masyarakat atau setiap lingkungan punya tata tertib yang berbeda, sehingga harus mampu menyesuaikan diri. Hak anak ketika di masyarakat yang pertama adalah mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang-orang yang lebih tua. Yang kedua adalah menyampaikan pendapat. Yang ketiga, menikmati lingkungan yang nyaman setelah ia melaksanakan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Terakhir adalah mendapatkan fasilitas bermain yang lengkap, sehingga ia perlu untuk menjaga fasilitas umum. Ya kan, baru nanti ia mendapatkan hak untuk bermain dan menggunakan fasilitas itu dengan benar. Berikutnya adalah kewajiban orang dewasa di masyarakat. 1. Menjadi contoh bagi anak-anak serta remaja. Yang kedua, menghormati tetangga di lingkungannya. Ketiga adalah menjaga kerukunan di masyarakat. Yang keempat adalah menjaga fasilitas umum. Berikutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Terakhir adalah mengikuti kerja bakti dengan tanggung jawab. Apa hak yang didapat orang dewasa setelah melakukan kewajibannya? Yang pertama adalah dihormati serta dihargai orang lain. Yang kedua adalah menikmati suasana lingkungan yang nyaman, yang sehat, serta yang bersih. Ketiga adalah menikmati keamanan lingkungan. Berikutnya adalah menyampaikan pendapat secara sopan. Itu tadi mengenai hak dan kewajiban di masyarakat. Oke, ayo kita laksanakan kewajiban baik sebagai anak ketika di rumah, sebagai masyarakat, maupun sebagai siswa dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran ini dengan baik. Jangan lupa untuk membuat rangkuman dari pembelajaran ini. Sampai jumpa.